Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudara-saudara penjelajah 75 hadir lagi di depan kamera. Ingin menjelaskan pertanyaan saudara kita. Saya janji memang tanggal 25 tayang videonya. Ini saudara kita termasuk cepat saya angkat saudaraku ya, karena ini saudara ini sering masuk pertanyaannya, sering mengenai adanya bangunan RBW ya. Saudara kita ini atas nama ya, nama channel saudara kita ini Sainuri Nuri ya. Nama channel saudara kita ini Sainuri Nuri Sulawesi Utara ya. Jadi oke saudaraku, saya akan bacakan ini pertanyaan saudara kita ini, karena ada lagi pertanyaan saudara kita ini saya mau akan angkat mengenai adanya dunia perwaletan, gimana caranya supaya walet itu bisa betah, bisa berkoloni, bisa nambah populasi ke depannya. Ya, jadi ini pertanyaan saudara kita ini, saya Nuri, mudah-mudahan ya, tolong disimak videonya saudara, karena memang saya janji insya Allah saya akan angkat video saudara tanggal 25 bulan 4 2024 jam 7.30 bagian Sulawesi pagi ya. Karena bagian Sulawesi Selatan dan bagian Timur, bagian Jawa itu perbedaannya 1 jam. Jadi okelah saudaraku, silakan simak videonya. Saya akan bacakan pertanyaan saudara, saya akan jawab ya. Nama channel @sainuri Nuri Sulawesi Utara mau bertanya, guru, kalau ukuran 6 x 12 meter berapa ukuran lar dan bagaimana cara sekat? Kalau speaker yang digunakan berapa? Tanda tanya. Nah, saudara kita ini dia bertanya mengenai adanya lar dan berapa Twitter. Dan suara panggil, koma, inap, begitupun juga suara tarik. Kalau bangunan menggunakan pasir laut saat plester, bisa enggak pakai pasir laut? Ini saudara kita ada berapa pertanyaan di sini diutarakan. Yang pertama pertanyaan diutarakan itu mengenai adanya ya sekat. Yang kedua yang ditanyakan saudara kita ini mengenai adanya suara. Dan yang ketiga mengenai adanya pasir ya. Jadi okelah saudara-saudaraku, saya akan angkat pertanyaan saudara kita ini. Mudah-mudahan saudara kita ini bisa nonton ya. Dan begitu punya teman-teman kita di luar lapangan, tolong disimak videonya. Mudah-mudahan ada ilmu pembelajaran yang bisa kita petik dan kita bisa praktekkan dan kita bisa paham ya. Jadi saudara ini ukuran saudara kita ini Sainuri Nuri 6 x 12 meter. Saya ulang ya. Ukuran bangunan saudara 6 x 12 meter, bahasa 6 itu berarti lebar. Panjang 12 meter. Tetapi di sini saudaraku tidak ada berapa lantai. Ya. Nah, ini saudara kita sering-sering masuk ya. Selalu saya katakan saudaraku, perlu itu dilengkapkan pertanyaannya. Kalau apalagi saudara ini barusan ada pertanyaan awal masuk saya angkat. Namun saudara ini sering-sering ya. Jadi mengenai adanya saudara mau menempatkan bahasa sekat lar, kan itu lar itu lubang antar ruang. Ya, lubang antar ruang. Kalau ukuran 6 x 12 saudaraku, penempatan sekat itu tidak usah terlalu banyak sekat di dalam. Tidak jadi masalah saudara menggunakan sekat, karena ini panjangnya 12 memanjang, 6 lebar. Jadi saudara di situ bendung di situ kalau saudara menggunakan, karena di sini tidak tahu berapa lantai. Kalau saudara menggunakan di sini umpamanya poit dari arahnya LMB, kan itu LMB kan dia letaknya di poit. Kalau saudara menggunakan poit ya, karena ada juga biasa itu tidak menggunakan poit, dia biasa lubang samping dinding, biasa juga lubang di belakang langsung walet masuk. Sisa di situ diadakan sekat lar. Jadi okelah, saudara ini di sini juga tidak ada bahasa poit ya. Kalau saudara menggunakan poit atau tidak menggunakan poit ya, bahasa poit itu posnya. Jadi begini saudara ya.
Itu lar itu saudaraku ada dua bahasa lar. Lar di situ di lubang terjungnya bahasa mulut naga, bahasanya kan bahasa, banyak macam saudaraku ya. Nah, itu kan bahasa-bahasa. Yang jelasnya di situ lubang terjun. Nah, saudara gunakan ada sekat di situ bendung. Dan saudara mau menggunakan sekat di dalam itu kamar tidak jadi masalah. Tetapi kalau saudara menggunakan sekat kamar ya, diusahakan berikan tempat walet itu tempat bermanuver. Bahasanya bernapas di situ. Jangan terlalu banyak kamar, jangan terlalu banyak sekat, dan tempatkan sekat sesuai dengan apa yang diinginkan walet. Ya. Nah, supaya walet itu bisa beradaptasi apabila kanakannya, kalau memang ada kanakan sudah mulai terbang di situ, dia bermanuver bebas. Dia tidak sempit ruangannya, karena di sini agak lumayan karena 12 panjang, lebih dari 10 meter. Nah, sisa saudara itu gimana cara supaya saudara itu bisa mengoptimalkan di dalam ruangan RBU saudara adanya sekat lar. Ya, tetapi kalau saya saudara usahakan jangan gunakan traples. Kalau saudara menggunakan sekat lar, nah itu bahasa saya. Tetapi kalau namun saudara itu mau menggunakan traples tidak jadi masalah. Tetapi kalau saya saudaraku jangan gunakan traples. Banyak sekat yang bisa kita gunakan selain traples. Karena traples itu ada dua kendala. Kendala maksudnya efeknya. Ya, efek yang pertama itu traples itu, apalagi kalau traples tipis itu dengan saudaraku, lama kelamaan itu kalau ruangannya lembab di dalam itu biasa hancur traplesnya. Bisa jadi saudara mengatakan itu kan dibungkus bang, dibungkus umpamanya karpet, biar saudara bungkus karpet tetap hancur itu traples kalau lama, karena adanya itu lembab. Baru bukan ini sesaat, lama ini pak, jangka panjang kalau saudaraku. Nah itu. Yang kedua, traples itu ada rasa bau pedis, apalagi kalau traples baru dibeli. Ya saudaraku, lebih baik saudara menggunakan, kalau menggunakan adanya sekat itu banyak yang lain saudaraku yang bisa kita gunakan. Nah itu jadi saudara itu mengenai adanya penempatan sekat lar ya, mengenai adanya penempatan sekat lar sebenarnya saudaraku itu tidak menentu di bagian dalam. Mau di sudut kiri atau mau di sudut kanan, yang penting jangan mengadakan sekat lar itu bagian depan. Ya, karena kalau saudara itu sekat bagian depan, baru di belakang kosong, saudara masuk panik kualit, biasa baku nabrak, baku bentur, baku numbuh di situ kanakan. Kalau sudah padat walet, kita berbahasa ini ke depannya. Ya. Justru itu biasa walet itu banyak biasa stres, banyak yang biasa mati kalau seumpamanya saudara masuk di situ, apalagi kalau masuk panen, kalau sudah panen cukup 2-3 orang masuk, biasa itu walet biasa itu panik di dalam. Nah, jadi kalau ruangannya itu tidak dikasih leluasa untuk walet ya sulit. Nah, sebenarnya saudaraku ya, sebenarnya itu bahasa sekat lar. Sekat lar sebenarnya saudara-saudara itu banyak penempatannya. Ya, hanya gimana caranya supaya diadakan itu sekat lar. Ada biasa saudara kita menggunakan sekat gantung, ya. Maksudnya sekat gantung itu dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas, dan biasa juga itu sekat pull baru di lubang tengah. Nah, itu tidak jadi masalah saudaraku, tergantung dari saudara kalau bagian di dalam. Terkecuali bagian di situ sekat, di situ lubang terjun, saudara itu sekat pull, ya. Karena di sini 6 meter lebar, usahakan saudara itu sekat itu 5 meter 20, sisakan 80 cm tempatnya burung masuk di dalam ruangan. Nah, itu saudaraku ya. Supaya itu pantulan cahaya yang masuk di dalam ruangan RBU saudara itu tidak terang masuk. Nah, kenapa saya katakan tidak terang masuk? Karena adanya tadinya itu sekat lar, kita bendung itu cahaya. Nah, bahasa sekat itu berarti pailin, membendung, menghalangi. Nah, itu ada dua dia bawa itu keuntungan itu sekat lar. Yang pertama itu menggelapkan ruangan, yang kedua itu waletnya aman di dalam dan nyaman karena gelap, tidak terlalu banyak cahaya masuk. Maksudnya pantulannya cahaya dari luar masuk, tidak terlalu terang. Nah, justru di situ kalau kita adakan sekat lar itu perlu sekali kita pahami itu mengenai adanya sekat, begitupun juga kita harus mengerti mengenai adanya walet.
Jangan sampai saudara itu hanya mengandalkan sekat, tetapi walletnya itu tersiksa di dalam. Justru saya katakan saudaraku, tempatkan sekat itu pada tempatnya. Ya, banyak saudara-saudaraku itu, banyak yang saya tangani itu, saya rehab kembali itu banyak, banyak luar biasa itu, ada berapa bangunan itu banyak sekat-sekatnya. Ini ada juga baru-baru saya lihat ini saudaraku, berbelo-belo itu sekatnya, bikin lorong-lorong. Ya, tetapi itu kan beda-beda saudaraku ya, yang menangani itu bagian gedung rumah walid tidak jadi masalah saudaraku. Saya tidak bisa ponis juga saudara kita. Itu pemahaman mereka, pemahaman saudara kita yang lain itu ya. Ya, tetapi kalau saya mengadakan gedung rumah walid saudaraku, saya itu lebih suka yang plong. Lebih suka itu saya itu plong, cukup di situ sekat yang masuk di dalam, pantulan yang masuk saya bendung. Yang paling banyak itu, yang paling banyak walletnya selamat itu yang kurang sekatnya, bebas belum di dalam bermanuver. Tidak jadi masalah, ada sekat, cukup satu sekat di situ. Apakah saudara menggunakan sekat di pertengahan, ya bendung di situ halangi, Anda jadi masalah. Di situ biasa sekat pur, karena banyak teman-teman kita itu cara-cara sekatnya. Ada juga sekat itu selanya pur, umpamanya 6 meter, dia tutup semua baru di lubang tengah. Ini kayak ini saudara-saudaraku ya, ini ruangan ini, dia tutup semua ini, tutup. Dia lubang di tengah, di sini. Jadi burung masuk di sini, masuk di dalam. Banyak macam saudaraku. Tetapi saya lain. Kalau saya saudaraku ini sekat pul ini bangunan, saya sisakan di sini ukuran pintu masuk di sini. Di sini saya sekat pul di sini dari bawah ke atas plak. Ya saudaraku ya, itu saya gunakan. Gimana caranya supaya burung itu bisa kita siasati? Saudara bisa mensiasati burung supaya burung itu bisa leluasa di dalam bermanuver dan tidak ada kendala bagi si walet. Itu yang kita inginkan saudaraku, karena walet itu kalau stres itu agak sulit berkembang biak, agak sulit itu bikin sarang kalau stres burungnya. Itu bahasanya burung itu ada rasa trauma. Jadi saudara itu jangan traumakan burung walet saudara, seumpamanya sudah ada walet di dalam. Justru saudara itu perlu memahami itu mengenai adanya bahasa sekat. Jadi saudara itu tempatkanlah sekat pada tempatnya. Kalau saya menangani bangunan saudara itu tidak terlalu banyak sekat. Ada berapa bangunan? Coba ya saudara, ada saya tangani itu ukurannya itu bangunan 25 kali 10. Berapa lantai? 4 lantai. Coba 25 kali 10. 4 lantai itu saudaraku. Saya tangani itu tidak ada kamar dalam, plong. Saya rancang di situ. Alhamdulillah sekarang sudah berapa panennya per 1 bulan. Tidak usah saya sebut, ya luar biasa. Dan itu yang saya tangani, yang pernah saya cerita saudaraku itu yang punya gedung rumah walid itu dia punya PT. Dia bos ekspedisi. Ekspedisi itu dia punya mobil, itu ada berapa mobilnya itu 10 roda. Dia punya mobil. Itu saya tangani juga itu ukuran bangunannya dia itu 13,5 kali 8,5. 6 lantai. Coba saudaraku, tambah poitnya di atas itu masuk 7 lantai. Posnya berarti hitungan 7 lantai. Kalau dari atas kita melihat ke bawah, itu yang orang yang kita di bawah lihat itu kecil karena tinggi. Itu sudah berhasil juga saudaraku. Itu yang saya tangani. Ada itu videonya di situ. Coba telusuri ke bawah. Itu sudah lama, itu sudah lebih 1 tahun itu saya upload. Itu pun juga hanya saya upload itu aja pendek itu, karena saya tangani itu berapa lama saya di situ, karena tukang di situ kerja saudaraku kurang lebih hampir 20 orang, 6 lantai lagi. Tapi alhamdulillah sudah berhasil saudaraku. Dia nambah lagi bangunan. Begitu juga yang pernah saya katakan itu baru 1 tahun dia sudah panen itu hampir 1 kilo, kurang lebih 1 kilo baru 1 tahun. Namanya Pak Aris. Dia penjual buah-buahan. Pernah juga saya angkat itu riwayat sebelumnya itu dia terjun di dunia walet. Dia juga bahasanya pernah cobaan dia setelahnya dia hadapi mengenai adanya dagang telur. Tetapi alhamdulillah semenjak dia dirikan itu gedung rumah walet, alhamdulillah sudah berhasil. Dan itu rumah yang saya tangani sekarang dikosongkan, dikasih haknya walet, ukurannya itu 10 kali 6 kali 10, 4 lantai sudah berhasil. Itu sudah panen per 2 minggu juga.
Itu yang saya tangani saudaraku, bangunan yang tercepat saya tangani baru 1 tahun 1 kilo lebih. Itu pun masih banyak yang belum dibuka. Hanya yang dibuka itu 1 kilo lebih 1 tahun, saudaraku ya. Coba saudara. Nah, itu namanya tadi itu. Alhamdulillah, sudah tidak tahu sudah berapa bangunannya berdiri. Jadi itu tadi saudaraku ya, jadi itu plong itu, tidak ada sekat di situ saudaraku. Plong. Ada 2 bangunan saya tangani itu yang luar biasa ketinggiannya, ada 6 lantai ukurannya tadi itu, dan ada yang 4 lantai itu ukuran tadi. Dan banyak yang lain, tidak ada pasang sekat. Dan ada yang saya tangani di belakang ini 25 kali 10, luas juga itu, 4 lantai juga saudaraku. Itu tidak ada juga sekat di dalam, plong. Ya. Makanya saya heran saudaraku, bangunan kecil baru mau disekat-sekat. Selalu saya katakan saudaraku ya, jangan selalu ngikut panduan. Bahasanya mungkin saudara bahasa mengatakan saya siasati walet sekat-sekat. Karena kalau banyak-banyak kamar itu, banyak kamar-kamar di situ di dalam itu walet sembunyi bersarang. Saudara ya, saya tanya ya, kalau walet mau bertelur itu dia tidak mencari kamar. Kalau dia mau bertelur itu sembarang ditempati, dia bikin sarang. Sembarang. Dia tidak memilih tempat, dia tidak memilih di situ kamar di situ. Yang jelasnya hanya kalau ada kamar memang dia lari sembunyi, dia lari di sela-sela walet gitu. Tetapi kalau saudara masuk di dalam kamar itu, panik. Di situ biasa baku bentur-bentur di dalam. Nah itu. Tetapi kalau plong, coba lihat saudara-saudaraku itu yang banyak itu di YouTube itu. Bangunan itu yang plong itu waletnya itu luar biasa itu, sampai ribuan jutaan di dalam itu saudaraku. Plong itu bebas walet di dalam. Tetapi kalau banyak sekat, jangan terlalu mengandalkan sekat saudaraku. Tidak apa-apa sekat, tapi jangan terlalu fokus ke sekat. Yang perlu saudara fokus itu bagian di dalam itu yang dicari walet nomor 1 itu adalah kelembaban. Selalu saya utarakan, tidak pernah saya lepas bahasa kelembaban kalau saya punya konten itu tayang. Karena walet itu inti walet. Kalau saudara mau menghasilkan sarang bagus, mau beradaptasi waletnya bagus, cepat, berkoloni, dan itu habitat adalah lembab. Itu yang diinginkan walet, itu yang dicari walet, itu yang dikejar walet, itu yang dimaui walet, supaya walet itu cepat berkoloni. Itu. Kalau bahasa sekat saudaraku itu saya punya bangunan saudaraku ya. Saya bagian sekat di situ di LMB di situ. Saya bendung cahaya, karpet saya pakai saudaraku, plastik. Jadi tidak usah terlalu gimana saudaraku mengenai adanya bagian dalam. Kalau walet sudah uni itu, kalau perlu ya, kalau sudah padat waletnya di dalam ruangan RB saudara itu, kalau perlu buka semua sekatnya. Buka semua kalau sudah banyak waletnya di dalam, sudah padat. Kasih leluasa walet, kasih kebebasan walet. Walet itu kalau sudah padat, sudah berkoloni, itu jinak di dalam. Justru saya katakan walet itu ya sensitif, peka, dan bersahabat. Tetapi kalau walet sudah beradaptasi di dalam ruangan RBO saudara, jangan harap walet itu akan pergi. Justru di situ walet mati punah sampai punah di situ. Jadi jangan terlalu mengandalkan mengenai adanya sekat saudaraku. Tidak jadi masalah saudara dengan sekat. Tetapi kalau perlu, kalau sudah padat waletnya, semua sekat bongkar. Kalau saya walet enak dia bikin sarang, walet enak leluasa terbang di dalam. Coba lihat di YouTube saudaraku itu yang bangunan yang besar itu, yang luas-luas itu, tidak ada kamar itu, plong, luas. Nah, justru saya katakan bisa dia kali walet, tetapi pada tempatnya, jangan asal mengakali. Saya punya bangunan adik saya saudaraku itu tidak ada sekat, tetapi sudah masuk panen per 20 hari. Coba. Saya punya bangunan saudaraku itu, karena itu bangunan jadi hanya ada kamar cukup itu, tidak, saya tidak tambah lagi. Seandainya tidak ada kamar, saya tidak bikin sekat. Justru saya itu kalau saya masuk di kamar itu justru banyak walet baku nabrak di dalam, karena itu kan kalau saya masuk di kamar itu di situ dia sembunyi. Walet memang gitu, kalau kita bikinkan begitu dia pergi sembunyi di situ bikin sarang. Tetapi seandainya saudara tidak bikinkan kamar sekat, dia bersarang di luar.
tetap dia bersaran karena sudah dihuni itu tempat, adanya tadi itu kelembaban, lembab ruangannya, suhunya juga bagus, gelap ruangannya, tidak selalu saudara mengganggu itu walet di dalam, leluasa itu walet beradaptasi di dalam, terbang itu kiri kanan di dalam itu bermanuver karena luas tempatnya. Kalau mau disekat-sekat saudara, jadi itu bahasa di dunia perwaletan saudaraku ya, beda-beda cara mereka. Mungkin saudara mengatakan, itu banyak waletnya karena itu banyak sekat, dia sekat-sekat. Jangan bahasa saudara hanya melihat dari sekat banyak walet. Coba dia itu yang bangunan yang plong-plong itu, enaknya dilihat waletnya saudara bersarang. Tidak ada halangan, tidak ada. Kalau walet terbang di dalam itu tidak ada, pokoknya bebas di dalam karena luas. Tidak ada bahasanya di apa ya, maksudnya di peta-peta. Coba saudara. Nah, jadi saudara itu harus tahu sebenarnya penempatan bahasa sekat ya. Nah itu. Jadi okelah saudaraku, saya akan lagi bahas ini karena tadi saya sekat. Sekarang saya membahas mengenai adanya suara di sini ya. Kalau bagaimana cara sekat sudah saya jelaskan tadi. Kalau speaker yang digunakan berapa dan suara paling suara panggil, inap dan tarik. Itu saudara juga. Mengenai adanya suara saudaraku ya. Mengenai adanya suara tergantung dari suara karena banyak macam suara. Saya tidak bisa terlalu berbahasa suara karena suara walet itu kalau yang diperjualbelikan saudaraku ya beribu-ribu macam, beratus macam, beribu macam itu suara panggil walet. Baik suara inap, suara tarik, begitu pun juga suara panggil. Beraneka ragam itu suara walet dan beraneka ragam merek dan judulnya itu suara walet. Tetapi kalau saudara mau mendeteksi suara walet, coba deteksi suaranya walet saudaraku. Hanya berapa suaranya? Coba deteksi di situ. Tidak susah saudaraku mendeteksi suaranya walet. Di situ kalau waktunya walet main, pada waktunya gerimis, di situ biasa banyak kelilin di bagian poin. Coba di situ saudara duduk-duduk perhatikan suaranya walet hanya berapa di situ. Dan yang kedua, saudara masuk di dalam ruangan RBW kalau sudah agak banyak burung di dalam, gimana suaranya di dalam begitu kanakannya kalau walet itu bawakan makanan anaknya gimana itu. Ya, coba deteksi suaranya walet saudaraku. Coba deteksi. Ada berapa suara walet? Nah, justru saya katakan kalau bahasa suara panggil, suara inap, suara tarik dan suara inap tergantung dari pemahaman saudara kita di luar lapangan. Justru saya saudaraku ya, saya kalau bahasa itu saya mengunggulkan itu hanya bagian di dalam. Ya, kan saya sudah katakan saudaraku, hanya saya itu kita menghargai teman-teman kita. Ya, kita harus hargai mengenai adanya bahasa-bahasa suara ya. Yang jelasnya saudara itu harus memahami adanya bahasa suara. Coba saudaraku. Oke lah. Saya kasih contoh saudara-saudara ya. Di dalam itu ruangan saudara itu panas. Tidak usah dilembabkan. Mengenai adanya itu ventilasi tidak usah banyak. Pokoknya tidak terkontrol itu suhu udaranya masuk di dalam. Angin maksud saya, udara. Coba gunakan di situ saudaraku, biar saudara itu mengganti suara 1000 kali mengganti suara panggil, suara tarik, suara inap, tidak akan betah gurunya di dalam. Kalau di dalam itu salah-salah, mana panas, memang walet main di situ adanya suara, tetapi pergi. Coba deteksi di situ saudaraku, enak itu dilihat walet. Itu waktunya gerimis ya, gerimis di situ mendung, biasa banyak walet di situ main di poin. Kelilingi poin di LMB keluar masuk, tetapi lama kelamaan semua hilang itu walet, hanya main karena ada itu suara. Tetapi cara membetahkan gimana cara membetahkan saudara? Saya mau tanya, gimana cara membetahkan walet, gimana caranya supaya walet itu bisa tinggal di dalam? Nah itu di dalam, di situ tekniknya yang mana? Itu kelembabannya, coba panas di dalam. Paling ada walet tinggal di situ ya, gitu-gitu aja. Bahasanya jalan di tempo sedikit, jalan mundur, bukan jalan maju. Saya sudah katakan, kenapa walet itu kejar itu gua yang tempat lembab. Walet tidak suka tempat gua yang panas. Saya sudah katakan, saudara tidak bisa
Saudara, saya ulang ya, saudara tidak bisa paskan seperti walet goa, tetapi saudara bisa menggambarkan di goa. Saya sudah katakan, berulang-ulang saya sudah katakan. Coba saudaraku. Nah, itu trinya. Ya, paham saudaraku ya, mengenai adanya suara panggil, suara tarik, dan suara inap. Saya sudah katakan, berapa kali saya ulang-ulang mengenai adanya itu bahasa-bahasa suara. Saya tidak usah terlalu mendalami bahasa suara. Ikuti saya konten saya yang berbahasa suara. Saya sudah katakan, saudara sudah tahu ya. Saya sudah katakan di dalam ruangan RB saudara, saya punya bangunan saudaraku. Itu bangunan saya 4 lantai, ukurannya itu 5 kali 15, 4 lantai. Berapa Twitter saya gunakan? Hanya 19 Twitter. 19 Twitter yang kecil di dalam, 19 salon kecil. 4 lantai 5 kali 15, tetapi itu pun juga sudah banyak mati, tidak tahu tinggal 1 kah tinggal 2 kah suaranya di dalam. Kalau bahasa suara, dan saya tidak pernah menggunakan suara tarik, hanya suara inap saya gunakan dan suara panggil, dan itu pun suara panggil itu terus. Kalau berbahasa suara ya, nah itu saudaraku ya. Ya justru saya katakan saudaraku, saya itu lain juga saudara ya. Nah, jadi kita tidak bisa bahasa mengklaim saudara kita ya, itu beda-beda. Ini porsi saya saudaraku, saya angkat. Di rumah itu saudaraku, itu di kamar ya, di kamar itu tinggal 1 Twitter di dalam, ukurannya 3 kali 3 saya punya kamar, tinggal 1 Twitter, itu pun menyalamati. Tinggal 1 Twitter, coba 3 kali 3, 1 Twitter dalam. Nah itu, coba saudaraku ya, keluar bahasa suara. Jadi mohon maaf saudaraku ya, itu saya mengenai itu. Tetapi kalau saya menangani bangunan saudaraku, tetap saya gunakan itu, ada beberapa itu teknik cara memasang itu Twitter dalam ruangan RBW, dan berapa jarak. Karena ada saudara kita juga bertanya itu berapa jarak itu antara sirip ke sirip. Itu antara sirip ke sirip saudaraku jaraknya itu 30 bagus. Ada juga yang menggunakan 35. Ada juga menggunakan 40 jarak sirip ke sirip, tergantung. Tetapi kalau saya gunakan di lokasi saudaraku, maupun begitu pun juga di ruangan RBO saya pribadi, itu 30 jarak dari sirip ke sirip baru pasang lagi. Itu. Nah, jadi paham saudaraku ya? Itulah mengenai adanya suara panggil, suara tarik, dan suara inap. Nah, jadi oke saudaraku, saya akan melangkah ke pertanyaan mengenai adanya pasir laut. Saudara mengatakan di sini ya, saudara mengatakan saya Nuri, nama channel saya Nuri, menggunakan pasir laut saat plaster bisa enggak? Nah, pakai pasir laut. Sebenarnya mengenai adanya pasir laut saudara-saudaraku ya, semua jadi kalau saudara mau menggunakan, karena yang melengketkan itu bukan itu semen. Paham saudaraku ya? Mengenai itu bahasa plaster atau bahasa dinding bangunan tidak jadi masalah. Itu kan pasir. Kalau saya berbahasa mengenai itu kan kayu. Walet itu tidak mau mengetahui itu mengenai adanya kayu apa dia pakai yang tertutup. Walet tidak mau mengenal itu. Walet itu dia mau tahu di bagian di dalamnya. Walet tidak tahu. Saya sudah sering katakan, saya sering ulang-ulang saudara-saudaraku. Walet tidak mau tahu mengenai adanya pasir gunung, pasir laut, pasir sungai. Biar saudara menggunakan pasir laut, kalau panas di dalam sama hanya bohong. Kalau berbahasa panas, biar saudara menggunakan pasir sungai, kalau panas di dalam sama aja. Pasir gunung seumpamanya, tetapi panas di dalam. Hawanya di dalam tidak bisa mencapai apa yang diinginkan walet, sama saja. Itu bahasa pasir saudaraku, itu bahasa bangunan. Bahasa bangunan. Ada menggunakan pasir laut, ada menggunakan pasir sungai, ada menggunakan pasir gunung, ada yang langsung cor, ada yang menggunakan klasibor, ada menggunakan spandek, ada menggunakan dinding kayu, ada menggunakan
Tergantung dari bagian dalam. Walet tidak mau tahu itu. Ya sudah suka yang melengketkan itu pasir kan hanya semen. Coba saudara jangan gunakan semen, nah, susah itu melengket itu pasir, ya. Nah itu saudaraku ya. Jadi itu pemahaman saya, itu yang saya angkat saudaraku. Saya sudah katakan, walet tidak mau tahu mengenai adanya bangunan, dan walet tidak mau mengetahui walet tidak mau tahu adanya media di dalam. Saudara menggunakan mesin kabut, saudara menggunakan media baskom, saudara menggunakan kolam, walet tidak mau tahu. Apakah saudara menggunakan kolam di tehel itu kolam sampai di tehel di apa? Begitu bukan baskom, berapa baskom saudara gunakan. Walet itu hanya satu tujuan, dia itu cari yang tempatnya dingin dan aman, sejuk. Saya sudah katakan walet itu tidak cerewet saudaraku. Tetapi kalau walet itu ada bahasa saya itu, walet itu sensitif, jangan harap walet mau tinggal. Tetapi kalau walet dia suka tempat itu, biar saudara itu usir itu walet di dalam, saudara keluar kembali itu walet. Nah, jadi paham saudara apa yang saya katakan, apa yang saya maksud? Mudah-mudahan saudara itu bisa memahami yang saya angkat ini pembahasan ya. Ya, jadi itu pertanyaan saudara saya sudah klikkan mengenai adanya dunia perwaletan. Cara memahami walet selalu saya katakan, saudara harus tahu, saudara perlu tahu ya. Perlu tahu itu mengenai adanya walet. Walet itu kan burung. Ya. Burung itu kalau selalu diganggu itu biasa itu apa ya, liar. Itu burung walet. Coba saudaraku ya. Jadi justru selalu saya katakan pahami walet, mengerti mengenai adanya walet. Nah, itulah bahasa saya itu bahasa rahasia sukses sarang walet. Nah, justru saya katakan kalau saudara ingin sukses, ikuti konten tutorial saya saudaraku, ikuti panduan saya. Apa yang saya katakan, jangan melenceng dari itu, karena itu yang semua digunakan saudara kita di lapangan, dan itu pun di binaan saya dan pribadi saya, itu semua berhasil gara-gara ini yang semua saya angkat, saya lepaskan. Mengenai adanya itu bahasa-bahasa itu mau di model itu, walet tidak mau tahu. Apa mau dimodel kayak gimana bangunannya, mau divariasi gimana, mau dicat gimana, mau diplamur gimana, mau dibungkus gimana, mau menggunakan pasir plester atau tidak di plester, walet tidak mau tahu itu. Coba saya tanya saudara, saya selalu menggambarkan ya di goa, apa ada suara panggil di goa saudaraku? Coba, apa ada suara tarik di goa? Apa ada suara inap di goa? Apa ada sarang imitasi di goa? Apa ada parfum di goa? Apakah ada di gua itu ada bahasa di plester? Tidak ada. Tidak ada sama sekali yang saudara gunakan di gedung rumah walet. Tidak ada sama sekali di gua. Apa dicari walet di situ? Karena lembab. Aman, tidak terganggu terus. Saya sudah katakan. Justru saudara itu bisa mengakali gimana caranya supaya, saya selalu katakan, gambarkan seperti di goa. Kalau saudara mau berkeluni waletnya, kan habitatnya walet itu di goa. Saudara mengatakan banyak walet di kandang, berapa aja banyaknya walet dibanding di goa itu, miliaran itu walet di goa saudara. Coba lihat itu di YouTube itu sarang itu seperti semut aja itu sarangnya itu, dan berapa luas itu gua itu. Coba dia itu buka itu videonya Vietnam, kalau tidak salah itu Vietnam kayak itu ada di pulau. Coba saudaraku. Nah itu selalu saya katakan saudaraku ya. Jadi itulah tadi gambaran saudaraku. Terima kasih banyak, ini saya sudah angkat ini pertanyaan saudara kita. Nama channel saya Nuri. Ikuti konten tutorial saya saudaraku ya. Konsultasi mengenai adanya bahasa-bahasa dunia perwaletan, rahasia dunia perwaletan ya. Insya Allah saya akan berikan tambahan masukan mengenai adanya dunia perwaletan saudaraku ya. Insya Allah. Dan kalau ada memang saudara-saudara kita itu di luar sana, tolong konsultasi mengenai adanya dunia perwaletan saudaraku ya. Mudah-mudahan saudara-saudara kita itu yang selalu mengikuti konten tutorial saya, mudah-mudahan ada perubahan di depannya. Dan apabila belum ada bahasa ini belum ada kelihatan, tolong sharing lagi saudaraku. Insya Allah saya kasih masukan lagi ya. Jadi sekali lagi mohon maaf kalau ada kata-kata saya salah. Saya sudah clearkan pertanyaan saudara kita ini atas nama
@sainuri ya. Nah, sekali lagi mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.